Assalamualaikum arek-arek bonek dan bonita dimanapun kalian berada. Selamat datang di channel favorit kalian, Bonek Wani, yang membahas topik menarik tentang Persebaya Surabaya. Sebelum video ini dilanjut, jangan lupa like, comment, and subscribe agar kalian tidak ketinggalan berita menarik seputar tim Bajul Ijo. Berita Persebaya hari ini populer. Berita pertama, ucapan Andik Firmansyah manjur, Francisco Rivera jadi otak kemenangan Persebaya Surabaya atas PSM Makassar. Berita kedua, permohonan maaf Coach Paul terhadap PSM dan apresiasi terbaik atas kinerja Bajul Ijo. Yuk simak berita selengkapnya berikut ini. Berita pertama, mimpi buruk berubah menjadi indah ketika malam hujan jatuh di kota Madani. Persebaya Surabaya yang sejak putaran kedua memulai laga dengan melempem kembali menunjukkan ketangguhannya di Liga 1 Indonesia 2024/2025. Bertandang ke markas PSM Makassar di Stadion B.J. Habibie pada Jumat 7 Maret 2025 malam, Green Force sukses membawa pulang 3 poin berkat kemenangan tipis 0-1. Sebelumnya, anak asuh Paul Munster juga pesta gol saat menaklukkan Persib Bandung di Gelora Bung Tomo. Pada laga kontra Juku Eja, gol tunggal yang dicetak oleh Francisco Rivera di menit ke-64 menjadi pembeda dalam pertandingan ini. Sejak awal laga, Persebaya tampil agresif dan langsung menekan pertahanan PSM. Peluang pertama mereka datang di menit ke-9 melalui sepakan Francisco Rivera yang masih melebar. Rizky Dwi Pangestu juga mencoba peruntungannya, tetapi upayanya berhasil diblok oleh barisan belakang PSM. Dominasi Persebaya berlanjut selama 15 menit pertama dengan lini serang yang dikomandoi oleh Bruno Moreira dan Francisco Rivera. Memasuki babak kedua, Persebaya semakin meningkatkan intensitas serangan. Pergantian pemain yang dilakukan oleh Paul Munster dengan memasukkan Muhammad Kasim Botan membawa dampak positif. Pemain muda ini langsung memberikan ancaman nyata ke gawang PSM. Tekanan yang terus dilakukan akhirnya membuahkan hasil di menit ke-64 ketika Francisco Rivera melepaskan tembakan keras yang tak mampu dihentikan oleh kiper lawan. Wasit sempat melakukan tinjauan VAR sebelum akhirnya mengesahkan gol tersebut. Gol tersebut menjadi bukti betapa pentingnya peran Francisco Rivera dalam skema permainan Persebaya. Hal ini sesuai dengan pernyataan Andik Firmansyah yang sebelumnya sempat menyoroti kontribusi besar Rivera. Rivera itu ibaratnya otak serangan Persebaya. Kalau nggak ada dia, Bruno, Flavio, sama Malik jadi buntu, ujar Andik saat ditemui jawapos.com di Yogyakarta beberapa waktu lalu. Ucapan tersebut terbukti benar, karena Rivera kembali menjadi penentu kemenangan Persebaya. Setelah tertinggal, PSM berusaha keras untuk menyamakan kedudukan. Peluang emas sempat tercipta melalui Daisuke Sakai dan Lethir Fall, tetapi penyelamatan gemilang Hernando Ari menggagalkan upaya tersebut. Kiper muda timnas Indonesia ini kembali menunjukkan kualitasnya dengan beberapa penyelamatan penting yang menjaga gawang Persebaya tetap aman. Di sisi lain, Persebaya tetap disiplin dalam bertahan dan memanfaatkan serangan balik untuk mengancam pertahanan lawan. Bruno Moreira beberapa kali merepotkan lini belakang PSM dengan pergerakan lincahnya. Sementara Flavio Antonio da Silva masuk di menit-menit akhir untuk menambah stabilitas lini tengah Green Force. Hingga peluit panjang dibunyikan, skor tetap bertahan 0-1 untuk kemenangan Persebaya. Hasil ini semakin memperkuat posisi mereka di papan atas klasemen dan memperpanjang tren positif di laga tandang. Statistik pertandingan menunjukkan dominasi penguasaan bola oleh PSM mencapai 67%, tetapi efektivitas serangan Persebaya menjadi kunci kemenangan. Green Force hanya membutuhkan 10 tembakan untuk mencetak 1 gol, sedangkan PSM gagal memanfaatkan 16 peluang yang mereka ciptakan. Francisco Rivera kini tengah berada dalam performa terbaiknya dengan catatan 2 gol dalam 2 pertandingan terakhir. Kontribusinya yang besar bagi Persebaya membuatnya semakin diandalkan dalam skema permainan Paul Munster.
Keberhasilan ini semakin menguatkan keyakinan bahwa Persebaya adalah salah satu tim yang patut diperhitungkan dalam perburuan gelar Liga 1 musim 2024-2025. Berita kedua. Pelatih Persebaya, Paul Munster, memuji performa anak asuhnya tampil baik meski bermain di bawah tekanan supporter PSM Makassar yang memadati stadion. Tim kami bermain bagus, PSM juga menunjukkan permainan yang baik. Di babak kedua, kami mendominasi sehingga gol tercipta, ujar Munster dalam konferensi pers usai pertandingan. Pelatih asal Irlandia itu juga menyampaikan apresiasi terhadap atmosfer pertandingan di Stadion B.J. Habibie dan menyebut timnya beruntung bisa meraih kemenangan di kandang PSM Makassar. Atmosfer pertandingan sangat baik. Kami beruntung bisa menang di sini. Semua pemain bermain bagus. Ini kemenangan bagi seluruh tim, ungkap Munster. Usai pertandingan, Paul Munster mengungkapkan bahwa timnya akan segera kembali ke Surabaya untuk mempersiapkan laga selanjutnya melawan PSIS. Melihat kondisi pemain setelah pertandingan, kami akan fokus pada pemulihan untuk pertandingan berikutnya, tuturnya. Kemenangan ini mengamankan posisi Persebaya di peringkat 3 klasemen Liga 1 dengan 47 poin, tertinggal 7 poin dari Persib Bandung. Sementara PSM Makassar tertahan di peringkat 6 dengan 39 poin setelah kekalahan ini. Paul Munster minta maaf. Pelatih Persebaya Surabaya, Paul Munster, meminta maaf atas ucapannya mengkritik fasilitas Stadion B.J. Habibie Parepare, Sulawesi Selatan. Pernyataan tersebut disampaikan Paul usai konferensi pers setelah pertandingan PSM Makassar versus Persebaya Surabaya pada Jumat 7 Maret 2025. Saya meminta maaf atas pernyataan yang kemarin terkait fasilitas Stadion B.J. Habibie, kata Paul Munster. Paul juga mengapresiasi PSM Makassar dan panitia pelaksana yang bekerja keras menyiapkan stadion dengan baik. Saya mengapresiasi. Ia juga mengungkapkan kebanggaan karena Persebaya menjadi tim pertama yang bermain di stadion baru yang kini menjadi kandang PSM Makassar. Dan sebuah kebanggaan bagi kami menjadi tim pertama bisa bermain di Stadion B.J. Habibie. Atmosfer selama pertandingan sangat bagus, ucapnya. Sebelumnya, Paul Munster melontarkan kritik pedas dalam konferensi pers menjelang laga PSM Makassar versus Persebaya Surabaya pada Kamis 6 Maret 2025 malam. Bahkan, Paul sempat menutup hidung dan mulutnya selama konferensi pers karena ruangan yang masih berbau cat. Be brave, be strong, be solid to be a champion. Terima kasih atas seluruh jajaran tim yang terlibat, para pemain, para pelatih, dan dukungan supporter Bonek Bonita. Mari kita dukung skuad Green Force untuk bisa menjadi juara BRI Liga 1 musim 2024-2025. Dan jangan lupa untuk selalu dukung channel kami untuk bisa selalu berkembang dengan cara klik like, comment, and subscribe agar tidak ketinggalan berita terbaru seputar Persebaya Surabaya. Salam Bonek Mania, Bonek Wani.